well, it's a scholar, all right? And he has performed as a governor mediocre. He has not really performed anything, really, compared to his enemy, Ahok, to be fair. You know? So, if you ask me why of the three, definitely Anies. Nggak bisa ya, mana bisa. Orang pintar sekali, terlalu pintar, karena itu nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bung kameramen kelihatannya kelamaan libur sehingga agak lemes. Bagaimana Bung kameramen? Ya, Bung Alfian, ini ada sebaran yang menarik dari CSIS nih Bung Alfian. Nah Bung Alfian, kan CSIS itu sempat merilis survei CSIS elektabilitas Prabowo itu 43, Anies 26, Ganjar 19. Nah tapi Bung Alfian, dari dulu CSIS itu yang saya pernah dengar ya, itu selalu muncul sebagai yang memojokkan Islam. Nah, tapi mungkin untuk 2024 nanti ini, menurut Bung Alfian, CSIS ini akan mendukung Anies atau akan memenangkan 02 atau 03. Gimana respon awalnya Bung Alfian? Pemirsa, ini urusannya sekarang CSIS. CSIS itu adalah pusat studi yang bermarkas di Amerika. Nah, di Indonesia ini dikenal dengan kelompok Tanah Abang 3. Nah, mereka punya kumpulan orang yang sebetulnya adalah barisan Katolik. Ya, di situ ada Harican Silalahi, ada Sofyan Wanandi, ada Yusuf Wanandi, dan lapis-lapis berikutnya ya anak-anak Indonesia, anak-anak intelektual yang dokter-dokter yang sekuler, yang mereka tidak memahami bahwa mereka sedang berkolaborasi dengan Katolik Jesuit, yang dimana kelompok ini biasa melakukan pengkaderan yang namanya kasebul. Nah, kembali kepada pertanyaan Bung kameramen, mereka berpihak kemana? Mereka sebenarnya tidak menginginkan menangnya Anies, itu terus terang, itu kata kuncinya. Tapi mereka mulai terkejut ketika mereka terus memaksa Anies di elektabilitas di papan ketiga, di urutan ketiga, ternyata nggak bisa. Sekarang sudah nembus selisih cukup tinggi dengan pasangan nomor 3 dengan Ganjar Mahfud. Yep. Nah itu sebetulnya mereka sudah mulai was-was karena dalam ilmu riset sosial, dalam ilmu-ilmu yang berhubungan, kalau jujur orang mengadakan penelitian, kelihatannya partisipasi dan tingkat komunikasi politik, komunikasi publik yang ditempuh oleh tim Anies maupun Anies yang langsung yang turun itu mengalami percepatan yang luar biasa. Jadi kalau dibilang pertama jawabannya, CSIS akan mendukung yang menang karena dia nggak mau juga diposisikan sebagai lawan daripada penguasa. Itu kata kunci. Tetapi dia nggak akan pernah mungkin meridhoi kemenangan kelompok Islam. Dan kelompok Islam itu jelas hari ini ada di nomor 1. Pertama pasangannya itu dari Muhammadiyah dan NU, itu real ya. Yang kedua Istimewa Ulama, yang ketiga partai Islam seperti PKS, Partai Umat sebagai partai yang ikut pemilu, Partai Masyumi yang juga sangat jelas memberikan dukungan, PKB sebagai partai yang berbasis Islam, dan Nasdem sebagai partai yang sifatnya nasionalis religius. Nah, jadi sekali lagi CSIS secara tegas saya katakan sesungguhnya mereka ini adalah barisan musuh Islam secara ideologis dan secara politis. Tapi mereka seolah-olah berteman di tingkat humanisme maupun di tingkat akademis. Seolah-olah mereka ini berteman. Sesungguhnya mereka ini adalah musuh yang paling nyata. Silakan dibacakan Al-Quran. 1 surat Al-Baqarah 120. Walan tardo ankal yahudu ala nasara hatta tatabi'a millatahum. Yang kedua, surat Al-Ma'idah ayat 82. Nah, yang berikutnya adalah keterangan-keterangan Rasulullah maupun pengalaman-pengalaman pergaulan di dunia internasional maupun di tingkat nasional. Jadi CSIS sesungguhnya adalah pihak yang menginginkan Islam terus
terinjak, terjepit, terkalahkan, dan mereka adalah para pemimpin-pemimpin tirani minoritas. Begitu, Bung kameramen. Iya, Bu Alfian, kalau narasi yang dimunculkan atau disebarkan via WhatsApp nih, jadi kita bacakan saja. Yusuf Wanandi, pendiri CSIS, lembaga think tank Orde Baru, berbasis ideologi Katolik. Awalnya dimanja Pak Harto selama lebih kurang 20 tahun. Meski akhirnya ditendang setelah dibentuknya Ikatan atau ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia oleh Habibie. Boleh dikata Yusuf Wanandi adalah pentolan oligarki di Indonesia yang hanya mau untung saja, tidak pernah mau rugi. Dalam dialog ulang tahun The Jakarta Post ke-40, ketika ditanya tentang calon Presiden Anies, beliau mengatakan, tidak bisa dia, mana bisa, terlalu pintar katanya. Anies tidak bisa diatur dan dikendalikan oleh para oligarki. Itu dikatakan dengan jelas dalam salah satu pidatonya yang viral di media sosial. Nah, Bung Alfian, yang ingin saya tanyakan pertama adalah, tadi saya potong rambut Bung Alfian. Kemudian sebelah saya ternyata dia ngobrol, menceritakan, di Jawa Barat lah ya, dia menceritakan kenapa mendukung 01, ternyata sosok EF Saifullah Fatah itu sangat dipegang omongannya oleh masyarakat. Nah, ini kan beliau itu salah satu orang yang sering Bung Alfian sampaikan lah namanya. Nah, itu pertama. Kedua, kenapa Pak Harto menendang CSIS, Bung Alfian? Apakah ada yang ngebisikin ataukah sudah menuju pertaubatan beliau? Nah, mungkin untuk yang terakhir nih, Bung Alfian, pun kita kan sering ada slogan kita lawan kecurangan, hanya kecurangan yang bisa mengalahkan kita. Nah, kalau saya punya pendapat Bung Alfian untuk sesi akhir ini, apapun kecurangannya, walaupun musuh curang, kita tetap bisa menang. Gitu kira-kira. Langsung lanjut Bung Alfian respon dan closingnya. Saifullah Fatah adalah sosok yang secara umur sebaya dengan saya. Kita sama-sama aktif, dan pada tahap tertentu kita jumpa ketika EF bersama dengan Ustadz Asli Ridwan almarhum, Ustadz Iqbal Siregar almarhum. Jadi yang jelas EF ini adalah seorang yang cerdas, putra Tatar Sunda, dan jiwa ruh tauhid dan ruh jihad politik beliau sangat terpancar kuat dengan beberapa podcast yang beliau lalui bersama Bambang Wijoyanto dengan semangat yang sangat luar biasa dengan argumentasi yang kuat. Jadi EF akan terus memberikan pengkhabaran tentang bagaimananya. Yang kedua, kesadaran Pak Harto tentang keislaman itu sebetulnya adalah hal yang fitrah insaniah. Karena memang beliau kan sejak kecil sudah Islam. Kemudian karena beliau punya proses-proses yang sedemikian rupa ditutup-tutupi oleh labirin-labirin kemurtatan, labirin-labirin yang jauh daripada prinsip-prinsip tauhid, maka tahun 1990-an Pak Harto mulai menunjukkan pemihakannya dengan membiarkan dan membolehkan bahkan meresmikan dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada tahun 1990. Ya, itu terjadi pada bulan Desember, tanggal 7 Desember 1990, ICMI berdiri yang sebetulnya diawali oleh seminar cendekiawan Muslim di Universitas Brawijaya di Malang. Nah, pada tahun 1992 ada dua peristiwa yang terjadi. Yang pertama, di musim haji, Pak Harto pergi haji. Dan itu menjadi sorotan publik sehingga akhirnya muncul istilah ijo royo-royo. Ijo royo-royo itu adalah ijo yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, peneduhan, rahmatan alamin yang oleh pihak Kompas, oleh Komando Pastur, ditulis dengan tulisan ijo loyo-loyo. Nah, ijo loyo-loyo sebagai bentuk sinisme daripada spektrum ijo royo-royo. Yang kedua adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia, BMI. Jadi BMI itu Bank Muamalat atau Bank Syariah yang pertama kali dibuat itu tahun 1982. Dan itu aneh kan, negeri kita negeri mayoritas Muslim, untuk membuat perbankan syariah saja harus menunggu sekitar 30 sampai hampir 40 tahunan. Ini juga sebuah fakta. Dan yang terakhir, untuk kecurangan, saya memohon dalam bahasa agenda-agenda program menjelang hari pencoblosan pada Bung Kameramen, kita harus berani juga mengurai modus-modus kecurangan, varian-varian kecurangan, bentuk kecurangan, titik-titik kecurangan, sehingga kita bisa mempersoalkan bahwa curang ini memang membuat kita insya Allah pasti menang.
Amin. Saya punya keyakinan yang kuat, tetapi masyarakat harus tahu yang curang itu apa. Karena bagaimanapun sikap Jokowi ikut kampanye di berbagai daerah sambil ngintilin Pak Ganjar Pranowo, kan dalam fakta di lapangan, di mana ada jadwal Ganjar Pranowo, dalam hitungan jam atau hitungan hari, maka Pak Jokowi akan berada di tempat itu. Nah, yang kedua, atau yang sebelumnya kita tahu, ratusan ribu baliho-baliho yang bergambar Prabowo dan Gibran itu dipasang langsung oleh pihak dipersoalkan oleh Aiman Wicaksono. Nah, yang ketiga adalah tindakan-tindakan merobek APK, merobek spanduk balihonya Pak Anies. Yang pertama itu dilakukan dengan adanya perobekan oleh Satpol PP. Yang kedua oleh orang berbadan tegap diduga dia adalah aparat dari sebuah instansi keamanan negara. Nah, yang lainnya kita sama tahu di Garut beberapa waktu kemarin adanya pernyataan sikap dari Satpol PP di komunitas Lingkar Garut yang memberikan semacam konferensi pers atau ikrar ya untuk mendukung Prabowo Gibran. Nah, ini penting Bung Kameramen sebagai penutup. Curang harus dilawan, curang harus diperangi, tetapi kita perlu juga menginventarisir kecurangan di mana, kecurangan kapan, bentuknya apa, nanti akan berujung pada akibatnya apa. Kata kuncinya adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Perangi curang dari hulunya, sehingga kita akan buktikan di hilirnya, kita akan memenangkan pertarungan dan peperangan politik. Seluruh masyarakat, mari menangkan pasangan nomor urut 1 yang bernama Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Nomor 1, Anies Rashid Baswedan, Abdul Muhaimin Iskandar, 111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.